Jadi sistem distribusi listrik ini setelah transmisi, dia didistribusikan itu di bagian sini ya. Dari gardu ke pelanggan. Nah, si distribusi listrik ini intinya adalah dari saluran transmisi masuk ke gardu listrik, dari gardu listrik dialirkan ke perumahan atau ke komersil atau ke pabrik. Nggak tahu Rifan pernah lihat kalau pabrik biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ada trafo, kemudian masuk ke beban-beban yang banyak. Ini misalnya ke AC, mesin pendingin, kompresor, motor, lampu-lampu. Di sini. Kalau rumah, ini gardu listrik, ini rumahnya si A, si B, si C, Pak RT dan seterusnya. Jadi distribusi ngerti ya? Langsung disalurkan ke pelanggan, konsumen. Ada syarat-syarat untuk mempunyai sistem distribusi yang baik. Yang pertama adalah harus menjamin bahwa listrik itu tidak sering padam di daerah itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian jadi perusahaan yang menyediakan listrik, kalau mati listrik orang tidak akan nelpon ke pembangkit di Suralaya. Pasti protesnya ke gardu terdekat, sistem distribusi. Kemudian tegangan juga tidak boleh naik turun terlalu besar. Kalian suka ngalamin nggak lampu misalnya agak redup terus terang lagi, nah itu salah satu akibat dari tegangan yang tidak stabil. Yang lebih parah lagi sekarang adalah alat-alat listrik itu semakin sensitif, semakin canggih, semakin gampang rusak kalau listriknya tidak stabil. Kemudian mesti sangat efisien. Jadi kalau bisa nggak ada losses, tahu losses ya? Rugi-rugi, kehilangan listrik di tengah jalan. Kemudian juga skemanya, layoutnya harus aman. Jadi nggak boleh gampang kesetrum karena di situ banyak orang. Ya bukan berarti di pembangkit boleh kesetrum ya, tapi di pembangkit kan lebih sedikit orangnya, didistribusikan lebih banyak. Jadi lebih persyaratannya lebih berat, safety-nya lebih berat. Dan idealnya memang ya tidak mengganggu pemandangan karena dia ada di daerah pemukiman. Bahkan tidak jarang gardu itu kan ada di daerah pertokoan, perkantoran, rumah sakit, sekolahan kan. Jadi kalau di negara-negara yang sudah lebih maju, biasanya mereka mau investasi sehingga gardu listrik itu bentuknya misalnya seperti ini. Ya nggak ada beda sama rumah gitu. Paling kalau kita datangin tiba-tiba ada hati-hati tegangan tinggi gitu ya. Tapi bentuknya sendiri udah kayak rumah tinggal. Nah, ketika kita merancang sistem distribusi listrik, jadi ini skema aja ya. Ini generatornya, misalnya ini jaringan transmisi, ini jaringan distribusi, ini beban-bebannya. Nah, merancang sistem distribusi itu kita mesti rancang supaya kalau ada gangguan di kawat, di kabel, di sistem pelanggan itu tidak gampang mati listriknya. Nah, bisa pakai sistem yang namanya sistem radial. Radial tuh gimana? Radial tuh bentuknya bercabang, udah gitu. Itu namanya radial. Jadi dari gardu ada satu kabel ke kiri, kabelnya cabang lagi pelanggan. Ini juga sama. Ada satu cabang ke satu komplek, cabang lagi, kemudian ke rumah. Atau satu desa, rumah. Nah, radial system itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Dia paling murah. Karena apa? Karena tinggal narik aja ke satu titik, kasih cabang yang banyak. Dia paling murah. Kemudian juga gampang operasinya kan? Tinggal ditarik kabel, selesai. Kemudian nanti kini kalian belajar lebih jauh di sistem analisis sistem listrik. Menjaga tegangan itu stabil juga relatif lebih mudah. Tapi kita lihat kelemahannya adalah kan dia cuma cabang nih. Kalau misalnya ini cabang satu ke rumah ini, satu ke rumah B ya.
tiba-tiba yang di sini itu ada gangguan listrik. Jadi ini satu kabel ke kanan 10 rumah, satu kabel ke kiri 10 rumah. Di tengah-tengah kabelnya putus. Berarti yang rumah sebelah sananya kabel mati semua. Betul kan? Karena dia radial. Nah, jadi kelemahannya dia adalah tidak fleksibel ketika ada faulty itu gangguan. Karena cabang, kalau cabang ya begitu satu titik gangguan, titik ke belakang semuanya mati. Itu yang utama. Nah, yang lain ada yang namanya sistem cincin atau ring. Jadi tengahnya kalau tadi cabang kan, cabang terus cabang gitu ya. Kalau ini ring, di ujung ring ada cabang-cabang, baru di cabang-cabang ini ada rumah. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau yang cabang tadi, misalnya ini radial ya, ini kebuka di sini, ya misalnya. Jadi kalau ini antara C sama D kebuka, maka kalau ada gangguan di sini, D mati semua kan? Betul nggak? Tapi kalau dia ring, C sama D-nya nyambung, ada gangguan di sini, D nggak mati karena listrik bisa ngalir dari sini. Jadi dia lebih handal. Nah itulah kelebihan ring, tapi otomatis dia lebih mahal. Kenapa? Karena yang tadinya cuma bikin cabang, sekarang mesti muter dulu. Lebih banyak bahannya. Dan ibaratnya kalau tadi cabang ya, pertama misalnya kayak air aja, air. Pertama kan airnya besar. Begitu dia dipecah-pecah kan makin ke ujung makin kecil pipanya kan. Karena yang di ujung butuhnya sedikit dibanding yang di depan. Tapi kalau si pipa ini bentuknya ring, besarnya mesti sama semua. Karena kalau di sini putus, di ujung, yang ini pun mesti bisa dilayani oleh pipa yang dari arah sebaliknya. Karena putusnya bisa di mana aja. Jadi lebih mahal materi dan bahan. Ini kita udah, ya jadi ini bukan radial, ini harusnya ring ya. Jadi ring itu kelebihannya dia lebih handal, karena kalau di radial itu kan, misalnya radial tuh nggak ada ini ya, nggak ada yang kedua, ini nggak nyambung. Jadi begitu dia mati di sini atau mati di sini, ini mati semua kalau dia radial. Kalau ring mati di sini, ya nggak masalah, ini ngalir dari sini. Semuanya terlayani. Jadi keandalannya higher, lebih tinggi. Kemudian nanti ada juga tentang voltage fluktuasi, itu belajar di analisis sistem tenaga listrik. Tapi kelebihannya ya dia lebih mahal. Karena sekarang istilahnya semua jalan mesti dibikin sama besar. Gampangnya kayak jalan inilah, jalan komplek lah. Jalan desa, kalau ujungnya jalan buntu ya, makin ke ujung kan makin kecil. Karena orang kan masuk ke rumah kan, sisanya ujungnya kecil. Tapi kalau jalannya ini muter, nggak bisa ujungnya kecil, mesti gede semua. Karena orang harus bisa lewat kemanapun dengan jumlah yang sama. Nah analoginya seperti itu. Makanya ini kapasitasnya harus dibuat dengan kapasitas yang sama besar. Jadi lebih mahal. Belum lagi ya lebih banyak juga bahannya dan lebih kompleks, lebih rumit desainnya si sistem distribusi ini. Nah, jadi banyak komponen-komponen di sistem distribusi listrik yang sebetulnya ada videonya, tapi ini juga videonya saya ambil dari YouTube yang lain, jadi kalian bisa lihat komponen-komponen di distribusi listrik. Jadi di video itu digambarkan mulai dari gardu yang masuk ke kota atau ke desa-desa. Kemudian kalian suka lihat yang seperti ini nggak? Jadi itu trafo sebetulnya, trafo yang lebih kecil lagi. Jadi ada gardu kan? Gardu yang besar dari 150 kV misalnya ke 20 kV, 20 kV misalnya ke 1 kV ke 220 volt. Nah ini diantara gardu-gardu yang trafo-trafo yang nempel di tiang-tiang listrik yang mengalirkan listrik langsung ke rumah. Kemudian juga termasuk ilustrasi komponennya adalah berbagai komponen di gardu, berbagai komponen trafo di tiang distribusi, tiang-tiangnya, kawat-kawat distribusi, bisa dalam bentuk udara, bisa dalam bentuk kabel,
sampai dia nyambung ke rumah. Jadi kelemahannya apa? Ini kan sama kan? Sebetulnya ini kawat listrik juga, tapi ya karena tegangannya rendah, dia nggak perlu pakai isolator piring-piring yang 2 meter tadi kan? Kalau tiang-tiang biasa ya kita lihat mungkin isolasinya ya kayak bentuknya kayak satu gitu kan ya, yang porselen itu. Nah seperti itu. Jadi ini tentang distribusi listrik. Jadi hari ini kita udah di sesi ini ada sistem tenaga listrik secara keseluruhan, sistem pembangkitan listrik, sistem transmisi listrik, dan sistem distribusi listrik.